Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 431201228. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen yang diampu oleh Bapak Hamdan SEMM. Di mana video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester manajemen penjualan yang diampu oleh Bapak Hamdan. Oke, selanjutnya kita langsung mulai ya. Cara mengembangkan tenaga penjualan. Satu, tentukan tujuan dan sasaran pasar yang ingin dicapai oleh tenaga penjual. Hal ini akan sangat membantu manajer menentukan tipe tenaga penjualan yang dibutuhkan dengan cara terbaik untuk mengembangkan kemampuan mereka. Dua, memberikan pelatihan yang tepat kepada tenaga penjualan. Pastikan bahwa tenaga penjualan memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk atau jasa yang dijual, serta tata cara penjualan yang efektif. Juga dapat memberikan pelatihan mengenai teknik komunikasi dan knowledge yang efektif untuk membantu mereka dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan motivasi kepada tenaga penjualan. Tenaga penjualan yang termotivasi akan lebih berkeinginan untuk bekerja dengan baik dan mencapai target penjualan dengan mengembangkan program insentif yang memotivasi, yang menghargai kinerja dengan mendorong tenaga penjualan mencapai tujuan mereka. Pertimbangkan kombinasi insentif jangka pendek seperti komisi atau bonus dan insentif jangka panjang seperti pengakuan dan kenaikan gaji. Slide selanjutnya, kepemimpinan dalam manajemen penjualan. Kepemimpinan dalam manajemen penjualan adalah kemampuan seorang individu atau kelompok untuk mengelola dan mengarahkan tim penjualan dalam mencapai tujuan penjualan yang telah ditetapkan. Ini termasuk mengembangkan strategi penjualan yang efektif, memotivasi tim, dan mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai kinerja penjualan yang optimal. Em, Seorang pemimpin yang baik dalam manajemen penjualan juga akan memiliki kemampuan untuk menganalisis data penjualan dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasilnya, serta mampu mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis. Ada pula beberapa aspek kunci kepemimpinan dalam manajemen penjualan. Satu, motivasi dan menginspirasi. Seorang manajer penjualan yang sukses harus mampu memotivasi dan menginspirasi tim mereka untuk melakukan yang terbaik. Ini dapat melibatkan penetapan tujuan yang jelas, memberikan dukungan dan umpan balik yang berkelanjutan, dan serta mengenali serta memberi penghargaan kepada para pekerja terbaik. Dua, berkomunikasi secara efektif. Manajer penjualan harus dapat mengomunikasikan harapan dan tujuan dan umpan balik dengan jelas dan efektif kepada tim mereka. Mereka juga harus dapat mendengarkan keprihatinan dan gagasan anggota tim mereka dan mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Tiga, memimpin dengan memberi contoh. Seorang manajer penjualan harus menjadi panutan bagi tim mereka, menunjukkan perilaku dan sikap yang mereka harapkan dari anggota tim mereka. Ini termasuk sikap etis, profesional, dan berfokus pada pelanggan. Dan yang terakhir, mengelola dan mengembangkan bakat.
Seorang manajer penjual harus dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anggota tim mereka dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan berpotensi tinggi. Selanjutnya, pentingnya memberikan gaji yang seimbang. Satu, untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Menawarkan gaji yang kompetitif dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan karyawan berkinerja terbaik. Jika gaji secara signifikan lebih rendah daripada tarif pasar, mungkin kesulitan untuk perusahaan menarik dan mempertahankan karyawan terbaiknya. Dan yang kedua, meningkatkan moral dan motivasi. Karyawan yang merasa bahwa mereka mendapat kompensasi yang adil untuk pekerjaan mereka lebih mungkin merasa puas dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Di sisi lain, jika karyawan merasa dibayar rendah, mereka mungkin kehilangan motivasi dan kurang produktif. Dan yang terakhir, mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Memberikan gaji yang seimbang di antara sumber daya perusahaan dapat membantu mempromosikan perusahaan dapat membantu mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam organisasi. Ini dapat meningkatkan budaya secara keseluruhan dan mengurangi konflik dan kebencian antara karyawan. Selain itu, memberikan gaji yang seimbang di antara sumber daya perusahaan sangat penting karena dapat membantu eh, meningkatkan kinerja, kepuasan kinerja karyawan, kepuasan kinerja, dan loyalitas karyawan. Jika ada perbedaan besar dalam gaji karya antara karyawan yang melakukan pekerjaan yang sama atau serupa, hal itu dapat menimbulkan kecemburuan dan rasa tidak adil yang dapat menurunkan moral karyawan dan meningkatkan tingkat turnover. Selain itu, perbedaan besar dalam gaji juga dapat membuat perusahaan sulit untuk menarik dan menjaga karyawan terbaik. Oleh karena itu, memberikan gaji yang seimbang adalah penting untuk mempertahankan suasana kerja yang positif dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, kebutuhan untuk memberikan gaji yang seimbang sangat diperlukan dalam manajemen penjualan. Selanjutnya, mengevaluasi performance tenaga penjualan. Performance evaluation adalah proses penilaian terhadap kinerja seseorang atau sebuah tim. Ada dua metode utama yang biasa digunakan untuk mengevaluasi kinerja tenaga penjualan, yaitu behavior based evaluation dan outcome evaluation. Kita akan bahas terlebih dahulu behavior based evolution. Adalah metode evaluasi yang menilai kinerja seseorang berdasarkan perilaku dan tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, perusahaan akan mengukur bagaimana seorang penjual bertindak dan berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, apakah ia selalu tepat waktu dalam melakukan presentasi kepada klien? Eh, apakah ia selalu ramah dan sopan kepada klien dan sebagainya? Lanjut ke outcome evaluation. Outcome evaluate. Outcome evaluate. Outcome evaluation. Outcome evaluation. Outcome evaluation adalah metode evaluasi menilai kinerja seseorang berdasarkan hasil yang dicapai. Dalam hal ini, perusahaan akan mengukur apakah seorang penjual berhasil mencapai target penjualan yang ditetapkan, berapa banyak klien yang sudah ditutup,
oleh penjual tersebut, dan sebagainya. Kedua metode ini biasanya digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja seorang penjual. Namun, terkadang perusahaan lebih mengutamakan salah satu metode, tergantung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapainya. Misalnya, jika perusahaan lebih mengutamakan peningkatan jumlah klien yang ditutup, maka outcome evaluasi mungkin lebih diutamakan. Namun, jika perusahaan lebih mengutamakan peningkatan kepada klien, maka behavior based evaluation mungkin lebih diutamakan. Terima kasih, saya rasa sudah cukup presentasi saya. Eh, Kritik dan saran sangat membangun. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Hamdan.